Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hermina, jumpa lagi di podcast Hermina hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Dimas Dia, dokter jaga IGD. Hari ini kita memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli. Nah, di sini kita bertemu dengan dokter spesialis yang luar biasa kita hari ini. Nah, ini tema kita hari ini, pneumonia pada anak. Nah, sebelumnya perkenankanlah saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, Dr. Vera Irawati. Monggo dokter mungkin bisa menyapa secara langsung sahabat Hermina sekalian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Dr. Vera. Saya dokter anak yang berpraktek di Rumah Sakit Hermina Wonogiri. Nah, bicara soal pneumonia nih dok, pasti banyak banget nih sahabat Hermina yang penasaran dan juga belum tahu nih tentang pneumonia gitu. Sebenarnya pneumonia itu apa sih dok? Oh iya. Ya, pneumonia merupakan radang pada paru-paru, bisa mengenai satu ataupun kedua paru yang disebabkan karena adanya infeksi baik virus, bakteri maupun infeksi jamur. Nah, untuk penyebabnya atau faktor risiko bisa terjadi pneumonia pada anak itu seperti apa dok? Iya. Jadi yang pasti faktor penularannya yang pertama bisa melalui udara, yaitu lewat batuk, bersin ataupun droplet ya. Kemudian yang kedua bisa karena paparan dari kontaminasi. Kemudian yang kedua bisa melewat darah, yaitu pada saat mungkin kelahiran atau persalinan dengan ibu yang memiliki faktor resiko, faktor infeksi sebelumnya. Nah, kalau kemudian untuk gejalanya sendiri biasanya yang ditemukan pada pasien-pasien pneumonia itu seperti apa dok? Iya. Untuk gejala pneumonia ini merupakan infeksi saluran pernapasan akut dengan kondisi klinis yang terberat. Pada umumnya hampir relatif sama, tetapi ada beberapa gejala yang utama ya. Yang pertama adanya demam, yang pasti karena ini infeksi, biasanya alarm tubuh muncul demam. Yang kedua adanya peningkatan usaha napas, jadi ada peningkatan laju napas. Pada bayi biasanya laju napas normalnya itu untuk anak usia bayi baru lahir sampai 1 bulan sampai 60 kali. Apabila ada peningkatan berarti udah kelihatan adanya sesak napas. Kemudian untuk bayi usia 1 sampai 2 bulan laju napasnya maksimal 50 kali per menit ya. Dan untuk anak usia 1 tahun dinyatakan adanya peningkatan usaha napas apabila laju napasnya lebih dari 40 kali. Nah, selain itu tanda utama yang lain adanya napas cuping hidung, yang kelihatan dari cuping hidung kelihatan hidungnya kembang kempis. Kemudian adanya retraksi itu dilihat apabila ayah bunda mungkin ada putra-putrinya yang sakit, dibuka bajunya, kemudian dilihat apakah ada sela iga, jadi ada cekungan antara dada sama perut, terlihat saat anaknya tarik napas, apakah ada cekungan. Nah, apabila ada cekungan antara dada sama perut, itu menunjukkan adanya peningkatan dari usaha napas. Kemudian selain itu disertai adanya batuk yang batuk berdahak ataupun batuk kering. Biasanya batuknya karena ada infeksi, ngikil, grog-grog, iya, apalagi pada bayi ya, bayi baru lahir sampai usia 1 bulan, yang paling sering ya, napasnya grog-grog. Kemudian asupan minumnya, makannya mesti dengan sendirinya berkurang, anaknya lemes, kemudian mungkin juga sampai rewel ya. Jadi gejalanya sebenarnya hampir mirip-mirip ya dok, tapi lebih berat sepertinya. Nah, kira-kira kapan sih orang tua tuh harus aware, harus membawa anaknya ke rumah sakit itu waktu gejala yang seperti apa dok? Oh iya, iya. Yang pertama kalau sudah didapatkan adanya tanda demam apabila dari pemeriksaan suhu dengan termometer aksilar, berarti suhunya sudah dinyatakan demam di atas 37,5. Nah, apabila ada demam terus-menerus, kemudian suhunya semakin meningkat, apalagi kalau sampai di atas 38,5, nah segera ke rumah sakit, segera periksa, bisa ke vaskes, bisa ke rumah sakit ataupun ke poli.
Nah, selain itu apabila didapatkan adanya batuk berdahak yang disertai dengan sekret kental warna hijau atau berlendir atau mungkin disertai darah, kemudian disertai dengan adanya peningkatan usaha napas atau sesak napas yang terlihat dari peningkatan laju napas itu tadi. Nah, kita ngitung laju napas itu harus saat anaknya tenang, diem. Jadi nggak pas anaknya lagi nangis, rewel gitu lah. Kalau pas lagi nih, ya dengan sendirinya mesti napasnya juga kelihatan akan lebih cepat. Jadi pas kondisi tenang, nah kita hitung dalam 1 menit. Dalam 1 menit itu tadi kira-kira berapa kali per menitnya, gitu. Terus dilihat lagi buka bajunya ada retraksi dada apa tidak. Kemudian dari hidung dilihat apakah adanya napas cuping hidung itu tadi. Ya. Jadi misal ada gejala-gejala tersebut, lebih baik langsung dibawa ke rumah sakit atau vaskes terdekat. Ya jangan sampai terlambat. Misalkan sampai udah ada peningkatan usaha napas cuping hidung, berarti kan udah kondisinya sudah berat, mungkin ya sudah beberapa hari. Nah, sebaiknya sedini mungkin, misalkan ada keluhan batuk sudah 3 hari, ada demam, malas makan, minum, nah segeralah periksa. Iya. Jadi sebenarnya lebih cepat lebih baik. Iya. Tapi kemungkinan ya di Wonogiri ini juga sering ya kita temui kasus-kasus seperti ini. Gitu. Nah, untuk pengobatan atau tata laksananya sendiri dari pneumonia pada anak bagaimana Dok? Iya, untuk tata laksana itu tadi mulai dari sedini mungkin. Kalau misalkan keluhannya masih ringan, berarti anaknya kan masih bisa diberikan terapi sesuai dengan keluhan ya. Misalkan demam diberikan antipiretik, kemudian batuknya apakah batuk kering atau berdahak nanti sesuai dengan kondisi anak. Tetapi kalau memang sudah didapatkan adanya retraksi dada atau napas cuping hidung atau mungkin demam yang tinggi tidak turun-turun ya, tetap rawat inap paling tidak, nanti diberikan oksigenasi. Kemudian pemeriksaan lanjutan dari hasil pemeriksaan darahnya seperti apa. Kalau memang dari hasil darahnya leukositnya tinggi dan dominansinya neutrofil, berarti kan infeksinya infeksi bakteri ya. Nanti mungkin ada pemberian tata laksana antibiotik sesuai dengan pneumonianya. Berarti sesuai dengan gejalanya. Iya. Nah, ini untuk pencegahannya sendiri agar kita biar anak-anak nih dan orang tuanya juga aware nih dari pneumonia gimana Dok? Iya. Untuk pencegahan seperti yang disarankan dari IDAI maupun WHO, yang pertama bisa diberikan proteksi. Proteksi itu baik untuk balita maupun anak-anak. Yang pertama bisa dari lingkungan. Jadi lingkungan itu harus bebas dari polusi, terutama dari polusi kendaraan, asap kendaraan bermotor, terus polusi dari pabrik ataupun yang paling sering itu yang paling banyak dari asap rokok. Nah, usahakan kalau misalkan sampai ada keluarga yang merokok, entah ayah atau mungkin kakeknya, usahakan kalau sebelum mendekati anak sudah mandi, semuanya bersih, kemudian keramas, sikat gigi, karena asap rokok yang menempel di baju, di badan itu nantinya tetap akan bisa memberikan kontaminasi bagi si anak atau bayi. Nah, kemudian misalkan si perokok ini sudah kontak sama istrinya ya, istrinya juga kena asap rokoknya. Nah, sebaiknya tetap mandi juga, ganti baju, semuanya lengkap, bersih, baru megang anak. Kemudian berikan ASI eksklusif terutama pada bayi paling tidak selama 6 bulan, karena dengan sendirinya akan meningkatkan daya tahan tubuh si bayi ya. Kemudian pada usia 6 bulan ke atas berikan MPASI yang adu kuat. Setelah itu berikan makanan nutrisi yang cukup sesuai dengan tumbuh kembang si anak. Selain itu untuk pencegahan kita juga bisa dengan cara lingkungan yang bersih. Jadi kebiasaan kita sehari-hari cuci tangan, usahakan tetap perilaku hidup bersih sehat ya, sering cuci tangan. Kemudian habis dari luar tetap mandi, kondisikan kondisi bersih, baru kontak dengan anak. Selain itu juga dari IDAI memberikan rekomendasi untuk pencegahan dengan vaksin ya, vaksinasi. Yang pertama bisa
dari vaksin DPT ya, difteri pertusis tetanus itu untuk pencegahan infeksi, kemudian vaksin campak untuk vaksin tambahannya yang disarankan dengan PCV, imunisasi PCV dan influenza. Nah, untuk di rumah sakit kita juga tersedia nih ya dok? Tersedia semua, iya. Jadi mungkin untuk ya sahabat Hermina yang nanti pengen untuk anaknya dilakukan vaksinasi dan lain-lain mungkin bisa datang ke poliklinik anak ya dok? Iya. Nah ini untuk selanjutnya ada mitos dan fakta nih dok. Iya. Nah, ini kan banyak nih diri sahabat Hermina pasti ada mitos atau fakta yang dibingungin gitu. Nah salah satunya yang pertama ASI dapat mencegah pneumonia. Nah, itu sebenarnya benar atau enggak dok? Iya, itu benar. Jadi untuk ASI itu memang terbukti sangat efektif, nutrisi yang paling efektif bagi bayi baru lahir sampai usia 6 bulan, dan paling tidak sekitar 20% bisa menurunkan angka kejadian pneumonia. Jadi fakta ya dok? Iya. Nah untuk yang kedua, pneumonia dapat menular. Nah itu fakta atau mitos dok? Iya, pneumonia memang infeksi menular pada saluran napas atas. Ini bukan penyakit yang menurun atau yang genetik, bukan. Tapi memang infeksi menular dengan perantaraan itu tadi adanya infeksi virus, bakteri ataupun jamur yang ditularkan lewat percikan udara, batuk bersin ataupun droplet. Iya. Jadi memang kalau pneumonia ini menular ya. Jadi kalau misal lagi pas batuk orang ini pakai masker. Iya. Dan segera periksa. Nah, betul. Iya. Untuk fakta sama mitos berikutnya, pertanyaannya vaksin berpengaruh dengan angka kejadian pneumonia. Nah itu sebenarnya fakta atau mitos dokter? Iya, fakta. Dari IDI sendiri merekomendasikan vaksin tambahan ya, yang untuk vaksin wajibnya kan diberikan campak, itu bisa karena komplikasi dari campak nantinya bisa menjadi pneumonia campak, kemudian DPT, dan untuk tambahannya bisa diberikan vaksin pneumokokus atau PCV dan influenza. Karena pada PCV ini dengan sendirinya akan memberikan kekebalan pada si anak paling tidak 50% untuk melawan pneumonia, sedangkan untuk influenza sekitar 20%. Iya. Untuk jadwal imunisasinya nanti bisa dikonsultasikan lewat poli anak. Iya. Atau mungkin sahabat Hermina yang masih bingung nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Gitu. Nah ini banyak sekali ya ilmu yang bisa kita dapatkan dari Dokter Vera. Gitu. Mungkin ada closing statement dok untuk sahabat Hermina sekalian. Iya. Ayah bunda, jadi pneumonia ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya pada balita karena angka kematiannya termasuk nomor 3 di Indonesia. Jadi penyakit ini bisa dicegah dan bisa diobati. Usahakan untuk mengenali secara dini apabila ayah bunda mendapati putra-putrinya sakit dengan keluhan batuk, demam, segeralah periksa. Dengan kondisi yang masih ringan keluhannya, diharapkan nantinya untuk perawatan, untuk tata laksananya bisa lebih optimal. Iya. Jadi pencegahan lebih baik ya dok daripada mengobati. Iya. Nah untuk sahabat Hermina yang mungkin masih bingung terkait dengan pneumonia atau mau konsultasi terkait penyakit anak yang lainnya, bisa nanti ketemu dengan Dokter Vera di Poliklinik Anak di hari Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 15 gitu. Nah untuk sahabat Hermina, sekian dulu podcast kita hari ini. Nantikan podcast Hermina selanjutnya dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Iya, terima kasih.